Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bebuhan pian seberataan? Nah, mudahan baik-baik aja kalau. Ya. Kali ini di Sekretariat Kesultanan Banjar kita kedatangan seseorang yang istimewa. Betul. Sosok inspiratif jadi orang tuh. Pengusaha sukses. Pemerhati lingkungan. Iya. Pelestari sih ini Pelestari sudah. lingkungan Lain pemerhati aja. Iya. Pelestari lingkungan juga. Jadi ulun perkenalkan pian berataan Bapak Cendrawan Sugianto. Iya. Wah, tepuk tangan dulu berataan. Atau yang biasa di sapa akrab dengan sebutan Bapak Cen ya. Iya, tanpa Jeki. Jadi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih dulu Pak datang ke Sekretariat Kesultanan Banjar yang meluangkan waktu. Kajarnya Bapak nih sibuk beliau nih karena sebagai bisnismen, habis pembicara, betanam. Karena sidin anu juga kalau pelestari lingkungan. Nah, jadi ini yang ada sekedar pender aja malah tapi ada actionnya. Ada actionnya. Ada yang sekedar nang jaga lingkungan ada sih. Sinda serba tanam bujur nih. Jaga lingkungan tapi menabang terus ke galam ya. Nah, jangan lain itu. Iya. Kayak apa kabar, Pak? Iya, baik sekali. Terima kasih. Selamat siang juga ulun sampaikan kepada seluruh warga Banua tercinta di Banua kita. Ya, terima kasih. Tentunya satu kehormatan ulun diundang di sini diajak bincang santai sambil sharing kita. Nanti apa aja nanti kita bisa sharing. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa di tengah kesibukan saya sangat sibuk, itu tidak juga. Saya hanya menyibukkan diri saja. Jadi dibuat seolah-olah sibuk saja. Sibuk sekali tidak juga. Masih ada suatu waktu lagi saja. Nah, jadi kan mungkin belum banyak yang tahu siapa beliau kan, tapi kalau apa yang diolah Sidin tuh pasti banyak yang tahu. Pasti banyak yang tahu bahkan terasa ada sekedar tahu aja. Iya kalau. Jadi beliau ini adalah Dirut dari PT Bandangan Tirta Agung yang banyunya pian minum. Prop dan air kemasan galuh, Pak lah. Betul. Nah, Sidin ampunnya minuman orang pintar Pak ini. Waktu ospek, ulun ingat benar waktu ospek disuruh senior Pak mencari teka-tekinya. Cari minuman orang pintar aja. Serangnya prop. Untung ada Bapak Cen yang dibawa yang. Iya. Nah, ini jadinya langsung ya membahas nih tokoh inspiratif nih. Tokoh inspiratif Sidin. Silahkan pertanyaan pertama dulu. Iya, mungkin gini Pak. Apa yang mendasari lah pian kan sampai terpikir, kan pasti dipikirkan dulu nih, habis itu sampai pelaksanaan bisa mendirikan perusahaan air minum Banyu Putih, tapi bisa jadi berkembang menjadi sampai sekarang lah istilahnya gitu. Iya, baik. Itu tentunya waktu itu saya di usia sangat muda sekali ya. Iya. Dan begitu lulus saya sempat 2,5 tahun, hampir 3 tahun kerja ikut abang saya di perusahaan rotan, Lampit Rotan. Lampit waktu itu ekspor ke Jepang. Nah, kemudian pada saat itu kita tahu adalah artinya peluang di mana di Kalimantan Selatan itu bahkan overall di seluruh Kalimantan itu belum ada industri air minum dalam kemasan. Sebenarnya seperti Nang Pian sebut tadi itu, kita tuh dulunya ini Indonesia tuh paling hebat kalau dalam kosakata. Bukan penambahan kosakata. Itu bisa-bisa kamus bahasa besar Indonesia itu bisa penuh. Karena dulu kita tuh hanya kenal namanya itu Banyu Putih. Kemudian itu pada saat kita berdiri itu sempat juga lahir diistilahkan juga sebagai air mineral. Kemudian oleh menteri saat itu, Menteri Kesehatan, kemudian BPOM, satu badan non setara menteri, non departemen, itu melarang menyebut air mineral. Karena ini hanya
Banyu Putih. Iya. Banyu Putih. Dulu kita namanya, sekarang anak milenial kan mengenal namanya Banyu Putih. Dulu siapa aja duduk kita minum apa Gerang? Banyu Putih. Banyu Putih. Iya. Banyu Putih. Water is dead lah bahasa Inggris. Banyu Bemati lah. Iya. Nah, jadi saya ingat betul ya bahwa di mana dulu pada saat musim kita kemarau, di mana kita ini kan kota Banjarmasin adalah di bawah permukaan laut. Iya, Pada saat itu banyu asin lah masuk pada saat kemarau. Payau lah. Payau. Saat itu diare mewabah sekali. Iya. Diare itu wah bukan luar biasa lah ya. Nah, kemudian di sanalah itu sebenarnya ide pertama itu adalah dari abang saya yang sekarang duduk sebagai komisaris utama dan komisaris. Ada abang saya. Iya. Kalau saya masih muda waktu itu kita belum punya ide banyak. Tapi dalam pengembangan memang itu saya semua. Tapi untuk ide pertama awal berdiri hanya dilandasin, kita lihat potensi itu ada. Memang. Jadi begini, saya pernah ilustrasikan juga dalam kelas entrepreneur ya, bahwa jangan nunggu orang pakai sepatu baru kita bikin sepatu. Itu salah. Jadi dulu pun tidak pernah ada bayangan bahwa sekarang anak muda lebih gair ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet kalau. Iya. Karena duitnya ada di mana-mana itu di dompet itu. Iya. Dompet digital. Gitu loh. Jadi gaya hidup itu berubah. Oleh sebab itu dengan dunia sekarang artinya duduk diam, tinggal order makanan datang sendiri semua. Iya, betul. Jadi dunia itu begitu cepatnya berubah. Oleh sebab itu kita juga beradaptasi. Jadi itu dari ide yang sebenarnya sangat sederhana. Ide itu pada dasarnya harus mulai dari yang simple dulu. Harus sederhana, kita jalankan, dan target kita juga tidak menyangka pasar itu begitu kita bangun dalam perjalanan kita sudah 34 tahun ya. Jadi industri ini sudah 34 tahun. Iya. Berarti tepatnya lahir 91. Iya. 91 kita lahir di Mandiangin, Kabupaten Banjar, tapi besar di Kabupaten Tanah Laut. Di Desa Kampung Bentok Kampung. Iya. Iya, di sana kami ekspansi di sana terus. Nah, kami lahir memang di sana. Jadi kami masih 2 pabrik lah, masih jalan, tetap masih jalan. Tapi di Mandiangin ini hanya memberikan kontribusi hanya 3% sekarang. Besarnya pas ekspansi itu malah. Yang besar ekspansi. Jadi waktu kami masuk ke ekspansi besar-besaran 7 tahun yang lalu, kemudian ada lagi saat COVID, itu kami sudah memasukin era industri 4.0, industrial robotik, otomatisasi, yang dimana dengan speed sangat tinggi, kapasitas sangat besar. Waktu itu Bandangan berusia 25 tahun, saya anggap perak lah. Iya. Waktu itu pasar itu juga tidak ada. Jadi tidak mungkin dengan 15.000 botol 1 jam segitu pasar bisa menyerap. Kalau pasar tidak terserap, ya saya anggap ini karya seni lah, saya nikmati. Tapi pasar tuh dicari pasti ada. Jadi harus kita cari sama. Kita nunggu gini jodoh kan udah datang. Jodoh tuh dicari juga. Didatangin aja belum tentu dapat jodohnya. Apalagi kan. Oleh sebab itu saya juga sempat juga kaget dengan pola pikir anak muda sekarang. Ada istilahnya D4. Jadi dalam entrepreneurship saya waktu kuliah umum saya sampaikan, apa D4? Saya bilang, saya tahu dari anak saya. Duduk diam, duit datang katanya. Duit nggak ada kaki, saya bilang. Iya. Kemudian kita tuh tidak dipungkirin ya, banyak para motivator itu yang terlalu memberikan satu amunisi yang terlalu berlebihan. Jadi tidak
Saya pikir overdosis ya. Iya. Dengan cara gampang, bagaimana cara gampang sukses, cara gampang untuk kaya raya. Iya. Nggak ada cara gampang itu. Tidak ada cara gampang, tidak ada cara pintas. Iya. Bahkan untuk sukses, untuk memulai berdiri di garis start aja sangat sulit. Harus ingat itu. Anda kenyang dia nyuap dulu kalau makan ya kan. Ada nasi aja kita butuh tangan untuk sampai ke mulut. Betul. Saya bilang nggak ada cara mudah untuk sukses. Saya bilang, saya juga lagi mikir itu. Kalau ada, saya juga mau. Saya bilang, saya goyang. Cita-cita saya bukan jadi pengusaha. Saya bilang, mau tahu cita-cita saya? Apa katanya? Nggak kerja banyak uangnya. Saya bilang, yang jadi ya. Tapi itu sudah tidak mungkin gitu loh. Jadi kita ya harus berkarya. Saya cuma hanya ingin jangan sampai adik-adik kita, terutama mahasiswa-mahasiswi generasi Gen Z itu kena racun, toxic words lah yang disebutkan, kata-kata beracun yang akan financial freedom, muda kaya raya, mati masuk surga katanya. Atau berjoget aja apa dapat duit kan. Di muka HP Anda terlalu muda sudah kaya. Itu godaannya banyak, tidak gampang. Narkoba, pergaulan, tidak gampang. Betul. Uang itu dua sisi, bisa membunuh kita juga. Bisa bermanfaat tapi bisa membunuh kita juga. Bisa jadi malaikat, bisa jadi setan. Jadi itu semua sebenarnya berawal dari hal sangat kecil. Tapi dalam pencarian kami selalu ingin ke depannya tuh selalu ingin apa yang bisa saya capai dalam perjalanan saya sudah di Bandangani 34 tahun. Ya tentu ke depan saya tetap ingin konsisten di pengembangan kita ini sementara ini sampai hari ini adalah pengembangan secara horizontal. Artinya kita ada plastik industri packaging, bermitra dengan Hokan Jepang. Jadi kita tidak vertikal, tidak mengembangkan satu bisnis yang berbeda di luar dari core induk kita. Jadi di sanalah kita masih tetap fokus. Hal kedua, kenapa saya fokus? Ya saya pikir juga saya tidak ingin mencari duit lebih kaya lagi juga tidak juga. Oleh sebab itu terakhir sejak 2 tahun yang lalu saya juga berpikir dalam perjalanan saya nanti di 60, apa sih yang harus saya kerjakan? Anak saya nggak ada yang saya kuliahin lagi. Anak-anak sudah 7 tahun, sudah lulus. Semua, nggak ada yang dibiayain. Jadi Bapak sekarang berapa? 60? 61 lah. Yes. Saya serius, saya pikir paling 45 sampai 47. Jangan, nanti istri saya jantungan nanti di rumah. Iya. Secara log lah. Saya lihat paling 45 sampai 47. Baby fish lah. Forever young. Forever young. Iya. Oleh sebab itu, agar bisa tetap awet muda dan semangat, keluar masuk kampus, rajin belajar, ketemu mahasiswa yang muda-muda, jangan ketemu yang tua. Ketemu daun muda lah. Ketemu yang tua-tua, ketemunya teman saya satu level semua, satu rating semua sudah pensiun kan. Pimpinan bank Kacak 55 pensiun. PNS sudah pensiun sudah semua. Pensiun 60. Sudah pensiun. Yang kalau ketemu nanti yang sakit encok ceritanya. Jalannya sudah susah lah, perutnya gendut lah. Ya. Yang kemudian yang nothing to do lah, maksudnya jangan kita tua secara usia boleh ya, tapi kita harus tetap aktif agar otak kita juga masih terasa ya. Makanya saya juga berusaha berkumpul dengan tokoh-tokoh hebat. Ya, di kampus saya ketemu dengan tokoh-tokoh hebat, profesor-profesor hebat, dokter-dokter hebat. Nah, di sanalah saya akan ketemu sehingga akan tetap menyalakan api semangat saya untuk belajar, selalu tetap belajar. Saya pikir, Dan Bapak Chen ini juga terkenal sebagai praktisi masuk kampus, karena banyak beliau memberikan pelatihan atau sharing-sharing masalah pengalaman bisnis dan lain-lain, Pak lah. Apa aja yang pengen sampaikan di situ, Pak? Biasanya, jadi, Pak. Banyak hal, terutama saya juga kalau di kehutanan, saya pernah tentang
ekosistem, tentang alam, kemudian juga tentang entrepreneur, karena kurikulum merdeka ya. Tapi kurikulum merdeka ini saya bilang, saya waktu itu saya masuk kampus 2 tahun lebih ya, saya terkejut juga, kurikulum merdeka apa? Merdeka belajar, wah kami dulu waktu sekolah merdeka kada belajar ya. Iya. Merdeka kada belajar. Senang bila gurunya kada ada malah. Wah, saya bilang ini, saya tahu itu dulu menteri. Wah, ini gaya Amerika sekali saya bilang. Ini tidak bisa di Indonesia. Indonesia jangankan kita berpada dari ujung sana ya. Kalau kita bilang dari Aceh sampai Papua. Di Kalimantan aja kita selatan aja. Kota begitu banyaknya, kabupaten aja sudah ada namanya gap jenjang pendidikan itu sudah jauh. Kemampuan guru dan sebagainya itu sangat jauh. Fasilitasnya. Jadi saya tidak dalam kuliah umum ataupun sebagai narasumber, saya selalu menyatakan bahwa saya hanya sedikit memberikan motivasi kepada adik-adik. Saya hanya menceritakan, memberikan inspirasi pengalaman yang telah saya kerjakan. Saya tidak akan memberikan satu statement yang belum saya kerjakan. Teori-teori aja apalah. Jadi saya tidak suka disebut motivator. Karena motivator itu hanya give the energy. Motivator tuh orang jualan. You can do or not, I don't care. Karena bisa buat atau tidak. Tapi kalau cenderawon lain. Saya memberi inspirasi, saya bilang. Inspirasi di sini itu apa? Berarti di sini I give my heart. I give my love. Artinya saya memberikan hati saya. Saya memberikan cinta saya. Sama, saya kutip. Saya banyak membaca. Di Islam itu juga, Anda jangan suruh anak Anda sholat sementara Anda sendiri juga belum sholat. Itulah kira-kira begitulah. Kurang lebihnya. Jadi kita harus anak-anak muda sekarang jangan sampai teracunin ya. Karena era digital nih harus cukup pinter juga menyaring ya. Karena anak-anak muda sekarang menghayal bahagia itu menjadi orang dengan patokan benda atau sosok manusia. Yang dibaca hanya TikToknya orang dilihat, dibaca Facebook. Jadi apa ya? Saya rasa itu Anda harus tahu. Itu semua di negara-negara bagus. Itu semua di ban. Yang orang namanya tuh flexing. Itu tidak boleh. Di Singapura itu di ban. Nggak boleh. Nanti akan merusak otak orang. Anak-anak itu bisa rusak. Karena anak-anak kita sekarang juga bercita-cita jadi YouTuber, content creator, yang begini-begini, duduk begini bisa jadi duit. Itu content creator, YouTuber tidak akan lebih dari 5 tahun akan habis. Eranya berubah lagi karena dunia begitu cepat. Dan sebentar lagi saya rasa nggak sampai itu. Dengan AI dibutuhkan sudah, nggak dibutuhkan lagi manusia fisik. Betul. Itu nanti kita buktikan aja. Kita hanya sama-sama gambaran aja, belum terlihat. Sama-sama arahnya ada. Jadi itu dunia itu begitu cepat ya. Oleh sebab itu ya saya juga berpesan juga kepada adik-adik di kampus untuk belajar sungguh-sungguh ya. Karena hanya ilmu lah, hanya pengetahuan lah. Betul. Itu aset yang akan mengikuti kemana Anda pun pergi. Dan lainnya meninggalkan Anda. Dan pengalaman kayak beliau ini kan makanya tidak banyak berbicara apa yang tidak beliau lakukan. Makanya isi-isi dari seminar Bapak biasanya itu kan menceritakan apa yang narasumber apa yang sudah Bapak lakukan dengan segala kendala-kendalanya atau segala tekniknya lah intinya itu kan. Betul. Nah, jadi kalau boleh tahu sekarang itu di Bandangan ini sudah ada berapa karyawan itu, Pak? Karyawan kita ada ratusan. Saya kalau detail sih kurang hafal ya. More or less mungkin 200 up lah ya. 200 lebih lah ya. Kita walaupun pakai robotik, otomatisasi, tapi kan di tenaga marketing, tenaga apa kan nambah banyak. Karena coverage area juga tambah besar. Dan kita juga baru-baru ini sudah merambah buka depo pemasaran juga ada sampai di Palangkaraya baru.
baru sekali. Nanti kita akan menjangkau lebih jauh dan lebih jauh lagi. Nanti yang mana pelan-pelan kita maju satu-satu dulu. Betul. Jadi seperti kutipan juga ya, bahwa perjalanan satu langkah juga 1000 mile juga dimulai dari satu langkah. Ya. Oleh sebab itu melangkahlah. Mantap. Gitu. Jadi beliau ini kan sudah banyak ketemu orang. Habis itu banyak punya tenaga lah. Berarti sudah matang lah istilahnya kan, membaca situasi lah ataupun membaca karakter tiap orang itu kan, karena memanajemen manusia itu kan gampang-gampang susah ya kan Pak? Bukan gampang-gampang susah. Susah gampang. Gampang. Susahnya 2 kali. Iya. Susah gampang. Bukan gampang-gampang susah. Susah gampang. Karena walaupun misalnya bekerja di suatu corporate lah, itu kan dapat gaji atau dapat segala macam, itu pun kan tidak bisa dikuasain sepenuhnya ya kan, ada yang kelakuan yang aneh-aneh ya kan. Oh iya pasti. Dari manusianya lah. Itu kalau kita bilang, kalau kita menggambarkan tentang someone karakter itu kan banyak ya. Itu bahkan kalau dihukum, di ilmu hukum ditanya 10 orang berdebat bisa ada 11 pendapat katanya. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau ada 10 dimintain pandangan bisa ada 11 pendapat katanya. Itu dihukum ada. Gitu loh. Jadi kalau saya bilang artinya memang untuk mencapai achievement, pencapaian itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Tidak ada yang instan. Karena mie instan aja juga butuh proses. Tidak seinstan yang disebutkan. Waktu pembuatannya pun butuh proses gitu loh. Jadi berproseslah. Karena sukses itu butuh proses. Dan dari semua pencapaian beliau, ini ada beberapa yang dipajang. Bisa ceritakan lah Pak ini Pak. Banyak dari piagam-piagam penghargaan ini apa-apa. Kalau jadi piagam, plakat saya keluar masuk kampus, baik itu dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, dari kampus, plakat itu ada ratusan lah ya, lama ya karena durasi saya lama. Tapi ini adalah kelas nasional yang memang mungkin di Kalsel sendiri jarang, mungkin saya juga kurang hafal ya. Karena memang untuk mendapatkan SNI Award ini sepertinya baru kita ya. Untuk kalau di Kaltim sih levelnya sudah pupuk Kaltim. Kalau pupuk Kaltim jangan ditanya, industri petrokimia. Industri. Gitu loh. Iya, jadi kita pernah menang di SNI Award 2014 waktu itu, dapat gold medali emas. Tapi kemudian piala emas, kemudian kita, namun pada saat itu skala kita masih kecil. Ya. Nah kemudian baru 2024 ini kita dapat perunggu, namun sudah skala size organisasi besar. Organisasi besar. Dan sangat besar. Duelan kita tuh udah gajah. Nasional berarti ini Pak? Nasional. Dan lawannya kita tuh lawannya besar-besar. Sudah gajah-gajah nasional. Dan lawannya tuh rata-rata TBK. Oh, TBK. Perusahaan terbuka lah ini. Terbuka, TBK. Jadi sangat besar. Namun kemudian kita juga pernah mengantarkan saya sidakarya dari Provinsi Kalsel pertama untuk di Departemen Tenaga Kerja. Nah, para makarya ini yang mengantarkan saya ke Istana Merdeka. Istana. Waktu itu dalam produktivitas. Jadi audit kita banyak ya. Kita sekarang konsep berbisnis ya. Kita tahu dunia itu begitu cepat berubah. Bisnis ini arah ke depan kan sudah tahu, ESG, Environment, Social and Governance. Artinya governance, tata kelola yang baik dan benar, sosial juga menyangkut CSR, punya kemampuan environment juga menyangkut lingkungan tentunya. Jadi ada keseimbangan. Jadi kalau di audit itu biasanya menyeluruh, total, habis dibedah. Kita tuh habislah dibedah. Semua tuh habis dibedah. Jadi banyak pertanyaannya tuh sudah kenyang juga, kita kelas berat juga lah. Kalau sudah urusan gitu, karena itu juga dokumen SNI ini menyangkut sistem jaminan mutu yang berkiblat kepada ISO 9001 gitu. Sedangkan produktivitas tuh dia ada perhitungannya waktu itu. Dan kita audit kita
biasanya waktu itu yang final terakhir itu datang adalah Menteri Tenaga Kerja sebelumnya, Prof. Bomer Pasaribu waktu itu. Waktu itu ya selalu poin tertinggi adalah dalam setiap kali ada untuk mendapatkan award, itu selalu poin tertinggi itu adalah kebijakan dari pimpinan puncak, visi and misi. Itu biasa sudah di 30, 40 sampai 50%. Selainnya saya bisa membawa visi apa? Visi kita tiap 5 tahun berubah sesuai dengan tuntutan. Visinya berubah, 5 tahun kita rubah. Ada rubah tahun. Nah, nanti 2025 ini berubah. Visi kita berubah. Indikator perubahan itu biasanya mengikuti tuntutan bisnis. Tuntutan bisnis zaman. Tuntutan zaman. Ya, jadi sama dong seperti kita bicara kalau hukum ekonomi dulu dengan sedikit-dikitnya tenaga mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Apa artinya sedikit modal, untung ada. Untung banyak. Nggak ada bisnis sekarang. Sekarang tuh bisnis tidak rugi sudah untung. Gitu loh. Karena sekarang saya juga terangkan juga kepada adik-adik semua di universitas bahwa gagal itu bukan gagal. Gagal itu satu investasi yang harus Anda harus Anda lewatin. Jembatannya memang harus Anda lewatin. Dalam berproses itu harus Anda lewatin. Gitu loh. Itu bukan berarti Anda masih muda, orang lebih muda lebih berani gagal. Karena tenaganya lebih, saya kesempatan bilang kesempatan masih banyak. Anda masih muda itu kayak baterai lithium aja, fast charging lah, dicas sebentar pulih. Iya kan? Ya, kurangi tidur lah, rajin-rajin belajar, lihat apalah. Kurangin mager ya. Tidur tapi main game. Jangan main game. Nah ini yang susah nanti. Iya, karena itu semua harus butuh pengorbanan gitu. Jadi saya teringat betul. Poin saya waktu itu Prof. Bomer Pasaribu waktu itu terakhir, waktu itu justru dia ngejar ke anak saya, nanya anak saya. Terus anak saya kebetulan mereka kan berpendidikan di Inggris ya. Jadi ibarat kayak Eropa. Ya tapi ya saya syukur mereka sudah kembali ke Banjar ya. Sama seperti saya, Cenderawon ini asli orang Banjar. Kalau yang Banjar, ganal di Surabaya, boleh di kampung. Gitu loh. Jadi saya waktu itu ditanya bagaimana begini. Saya bilang gini. Saya bilang ada pepatah Tiongkok kuno. Ini kan karena produktivitas itu menyangkut bicara dengan sumber daya manusia, kan SDM. Betul. Kita tahu membangun SDM itu sangat panjang. SDM tidak bisa sebentar, panjang sekali prosesnya. Jadi saya bilang pepatah Tiongkok kuno itu bilang begini. Kalau Anda punya rencana 1 tahun tanamlah padi, karena 1 tahun pasti panen kan. Kalau Anda punya rencana 5 tahun tanamlah pohon buah. Mangga berbuah 5 tahun. Durian berbuah. Durian berbuah. Tapi kalau Anda punya rencana 100 tahun, didiklah manusia. Itu di sana. Jadi kita harus tahu ya, Finland sebagai negara punya pendidikan paling bagus di dunia. Bagaimana? Saya tidak punya latar belakang sebagai tenaga pendidik, tapi saya suka melihat. Saya selalu nanya tiap kali berkunjung ke satu negara, tiap kali melihat, tiap kali apa, itu saya selalu bertanya bagaimana Anda mempertahankan ini. Mas Arief dengan Mas Yusuf, sampai hari ini di Jepang anak-anak tidak boleh pegang HP. Mereka masih pakai buku, baca buku. Bahkan yang cukup mengagumkan saya baru-baru ini ada berapa minggu kemarin di Jakarta, baru saya lagi nunggu makan dulu di satu rumah makan di bandara. Itu saya cukup kagum juga dengan orang tuanya. Begitu datang anaknya langsung kasih color, mewarnain.
Ya, jadi jangan. Jadi itu addicted ya, satu keracunan ya. Iya. Itu akan membawa. Sekarang seperti kita bilang ya. Yang parah ini kan sekarang saya sering ya ngeliatin ya. Kita datang ke pesta teman, keluarga, family. Itu adalah satu pesta yang mana kita harus hormatin pengundang. Betul. Ya. Betul. Ya, begitu datang biasalah si istri pegang HP sendiri, si suami pegang anak. Jadi nggak ada komunikasi. Betul. Bagaimana dunia ini? Sementara memang HP itu apa ya? Smartphone sesuatu yang jauh dari dekat, yang dekat jadi jauh. Ini yang susah, gitu loh. Jadi harus dipilah-pilah, gitu loh. Karena terus terang ya. Handphone sendiri sangat berguna apabila Anda bisa menggunakan dengan waktu yang tepat. Tapi ini juga akan menjadikan hidup Anda akan menjadi mudarat, Pak. Menjadi mudarat ya, kebalikannya ya. Itu ya akibat dari juga salah penggunaan. Ya saya tiap pagi sambil sarapan ya saya tinggal buka YouTube. Ya saya masih belajar Mandarin saya masih mendengar filsafat tiap malam, masih dengar, saya masih baca, saya masih nonton Discovery, to improve my knowledge of course. Oh sama berarti. Sama lah. Sama. Untuk mulai banyak ketemu sama juga dong. Hari ini kan ketemu saya ketemu Mas Yusuf dengan Mas Arief kan juga tentu saya dapat sesuatu pasti saya dapat juga kan, gitu loh. Begitu sama saya kebiasaan dapat, si gitu Dinon. Disama-sama kan. Ya. Jadi intinya masalah teknologi ini tadi Pak, manfaatnya banyak, mudaratnya banyak juga. Ya, tergantung yang memakai lah. Itu tergantung ya, semua bijaklah. Bujur. Kita dalam memakai sesuatu itu. Tapi Pak Elun pernah rancak malah melihat kekanakan yang menangis kajar tuh menangis benar. Julungi HP kayak yang di Gubui Banyu tuh narana langsung. Nah, itu lama-lama autis. Autis dan kreativitasnya akan meningkat itu. Saya punya cucu. Cucu saya belum 2 tahun. Begitu mulai gitu dibalik sama papanya. Suruh nangis aja terus. Jadi langsung nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nangis sampai hanya. Nangis sampai jangan diturutin. Semua anak-anak kalau diturutin itulah namanya kita bilang itu spoiling. Disayang sama dimanjakan. Spoiling itu artinya Anda memanjakan dengan menyia-nyiakan dan akan bisa merusak masa depan Anda. Betul. Spoiling. Itu spoiling. Jangan. Kasihan. Nanti dia tidak kokoh, dia tidak akan mampu berdiri di kakinya sendiri. Nanti kasihan. Kalau semua diturutin jangan. Susah. Cari makan tuh susah. Hidup tuh susah. Mau jadi juara kelas susah. Gak gampang. Jangan. Itu anak-anak juga tidak boleh. Saya ingat betul, anak saya sekarang yang paling besar 30 ya. Anda harus tahu. Itu Anda kalau berkuliah di luar negeri tanpa fasilitas, dingin, cuaca dingin, gak ada masakan Indonesia. Sehari harus begini belajar, Anda harus bisa nyetrika, Anda harus bisa ini semua. Kalau Anda nggak mandiri, nggak bisa mandiri, nggak sukses sekolah, nggak gampang. Perjuangannya berat, apalagi jauh. Saya pernah tanya, kebetulan saya kan mentor pribadi saya kan Prof Hatta ya. Ya, oleh ini Pak Cenderawon aja. Selalu malam-malam mencari makanan, nunggu yang sale dulu aja. After jam ini kan ada sale aja. Aman kadang-kadang maju aja duit beasiswa ini ya. Kemudian beliau juga waktu kuliah di Belanda tidak part time kerja, fokus kuliah, makanya cepat selesai. Jadi memang waktunya kuliah, waktunya bermain. Waktunya kerja, jangan dicampur-campur atau dibalik-balik. Iya. Kalau dibalik-balik susah nanti. Gitu loh. Susah. Jadi saya juga sering sampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Untuk memenangkan tuh tentu butuh satu perjuangan ya. Itu bahkan Anda bangun mulai dari sangat muda, sangat kecil. Pada saat teman-teman Anda bermain, Anda sudah belajar.
pada saat-saat Anda belajar, serius belajar, teman-teman Anda baru mulai belajar. Anda sudah lulus, mulai belajar bekerja, teman Anda baru serius belajar. Gitu loh. Anda sudah bekerja, dia masih belum bekerja. Anda sudah mulai sukses, di sini juga masih baru mulai. Ya, kalau Anda sudah bisa cukup, enough, ya sementara yang lain masih berjuang. Dapurnya harus kempul kan, setengah mati juga. Betul. Gitu loh. Jadi segala sesuatu kita tidak tahu ya, siapapun tidak tahu tentang masa depan. Bujur. Seperti dikutip ya. Ya kalau kita yesterday is a history ya. Tomorrow is a mystery. Berarti lah. Berat beliau. Ya. Ngerti nggak tadi? Tomorrow. Besok itu masih misteri. Betul. Iya. Kemarin itu history, sejarah. Betul. Hari ini gift. Berkahlah pemberian. Berkah. Ulun sudah diundang sama Kesultanan Banjar. Iya, ini berkah. Luar biasa. Berkah bagi kami Pak, ini daging semua isinya. Ya, jadi senang kita sharing bersama-sama. Nah, jadi ini ada pertanyaan inilah Pak ya, pertanyaan basa-basi aja nih. Kan lawas berusaha menggeluti dunia usaha adalah pengalaman yang rasa unik benar, atau rasa yang sakit hati benar, apa misalnya pas berjalanan kan tiba-tiba aja minuman ini diopo surang galon banyu ledeng misalnya. Usaha seorang atau pernah dikena tipu atau apa segala macam, adalah apa yang kayak berkesan yang berkesan dalam usaha. Gini, semua dalam menuju sukses tentu pasti ada pelajaran yang kita petik. Betul. Ya, oleh sebab itu saya juga utarakan kebetulan saya kan sebagai pemberi kuliah umum, sebagai narsum. Semua Anda ditipu teman, ditipu orang yang tidak membeli barang Anda, itu anggap investasi. Anda gagal, itu investasi. Ya. Karena kalau Anda tidak berinvest, Anda tidak akan pernah ketemu. Itu ongkos belajar. Ongkos belajar. Namun karena saya ini belajarnya pelan-pelan, langkahnya juga pelan, relatif smooth landing lah. Bukan hard landing lah ya, smooth lah. Jadi ada tuh pasti ada, tapi tidak sampai. Namun perlu saya utarakan ya, bahwa kita dalam usia bandangan di 34 tahun ini, kita perusahaan pernah 3 kali turbulence berat. Pertama adalah 97-98 pada saat Orde Baru jatuh, dolar dari 2.000 ke 18.000, di mana kita tahu ya, produk kita sangat berpengaruh kepada fluktuasi dari mata uang, US dollar dan minyak. Minyak. Kedua adalah 2008, itu krisis dunia yang akibat suku bunga rendah, subprime mortgage, zero interest dari Amerika, sehingga banyak orang membeli rumah hanya untuk spekulasi, kemudian jadi macet. Nah, kemudian yang terakhir juga menggoyang kita di sana adalah yang sebenarnya hampir saya katakan juga seperti kartu mati, pandemi. Kemarin. Pandemi itu meluluh lantakan kita, COVID itu ya. Jadi COVID itu memang kita ada ya, untuk kemasan galon ada naik karena semua orang di rumah. Tapi karena tidak ada acara small pack ini, ya saya pikir itu drop. Tapi saya di sana kemudian diinstruksikan sama kebetulan deputy saya yang ngurusin pabrik, wakil saya itu adalah ponakan saya. Dia kasih usul, kita kerja cuma 3 hari, kerja begini. Saya bilang nggak boleh. Terus saya mau kerja tiap hari walaupun setengah hari. Saya nggak mau full 1 hari. Soalnya kita kerja sampai malam. Ini gabung begini, enggak. Karena saya tetap berprinsip dapur tuh harus berasap tiap hari. Walaupun tuh hanya memasak yang simpel-simpel, instant noodle misalnya. Tapi dapur harus ngebul. Saya bilang nggak boleh. Nanti apa ya? Nggak ada auranya, nggak ada rohnya, nggak ada spiritnya. Nah, kemudian kita waktu itu, ya itulah di Indonesia waktu
PPKM, PSBB, istilahnya banyak berubah-ubah. Pokoknya Indonesia tuh hebat. Kalau urusan begitu hebat jagoan dah. Kemudian Satgas Covid sebenarnya sangat ketat, tapi di Banjar lumayan agak kurang ketat. Waktu itu sebagian masih memang ngeri ya. Ambulans ngangkut orang berapa tiap hari. Siapa nggak takut? Ketemu orang, kita takut, orang takut. Sama-sama takut. Sama-sama gair. Itu memang apa ya, menakutkan. Artinya Anda punya uang, oksigen tidak bisa dibeli saat itu ya. Jadi saya pikir itulah. Di sana kita juga penjualan kita sempat drop habis. Tapi saya selalu melihat di sana, di balik satu masalah pasti ada satu nanti pesan terselubung di sana. Hikmahnya. Kemudian saya lihat, kemudian tentu ya, Anda semua tahu saat itu adalah mungkin Ramadan dan Idul Fitri pertama yang mencekam. Betul. Saya sampai mengeluarkan instruksi juga di pabrik, tidak boleh shake hand, salaman, cukup tangan, begitu atau gerak tubuh, tidak boleh. Itu sekeluar SOP semua. Kita untungnya semua di pabrik juga, saya semua seluruh karyawan tidak ada yang meninggal, karena saya punya akses dapatkan obat ke dokter, begitu ada apa cepat penanganan, dipetakan. Antisipasinya ya, cepat Pak, dipetakan. Kita mapping. Pokoknya kalau ada yang ngotot, kita tidak pernah melarang mereka ikut pemakaman keluarganya COVID. Tapi begitu kita tahu Anda kena ban 10 hari tidak boleh masuk. Pertama kali itu kan untuk isolasi itu kan 14 hari. Kemudian turun karena variannya ini kan berubah. Kemudian tapi kembali lagi ya. Kita bilang kita di Indonesia kita cukup bersyukur, cukup hebat ya. Karena kita tuh patuh mulai halus makan betangan. Ya. Kemudian negara yang terlalu bersih, steril itu seperti di Eropa, Italia ya, setengah mati. Jepang setengah mati karena mereka steril. Negara steril begitu kena virus, mereka nggak imunnya itu tidak ada. Kita sudah barbar lah. Itu bahkan kalau orang Madura marah dibilang ada COVID, nggak marah dia, nggak boleh disolatin, marah dia, bisa berparah. Panjang urusannya. Karena mau. Anda tahu kan bahwa saat COVID itu kan sholat jenazah pun kan cuma di luar, di luar. Itu memang mencekam pada saat itu. Kemudian kita pada saat itu juga begitu libur itu adalah libur terpanjang kita selama. Karena kita bilang nggak ada gerak ekonomi buat apa. Tapi begitu kita hari pertama kerja langsung gerak. Saya bilang ada gerak. Nah dari sana saya membaca. Begitu ada gerak, wah saya bilang di Syawal ada gerak, berarti saya yakin. Berikutnya adalah di Zulhijjah. Ini gerak, saya bilang. Saya baca, beneran gerak lagi sedikit. Dia turun naik. COVID itu kan kumat-kumatan. Habis itu yang paling ngeri kan varian Delta kan. Itu yang paling sadis kan, yang mematikan. Turun naik, beneran. Wah, saya bilang ini gerak nanti Zulhijjah. Saya bilang gerak kan, waktu itu haji kan nggak boleh terbang. Pesawat semua juga nggak boleh terbang. Nggak ada penerbangan. Kemudian setelah itu saya bilang kita buktiin nanti Maulid. Waktu itu Maulid juga tidak boleh sebenarnya. Tapi yang namanya di Banjar, ya ditabrak aja saya bilang. Ya itu ada masih bisa gerak-gerak sedikit lah ya. Benar. Nah dari sana saya lihat waktu itu kan kita tahu semua barang jatuh, harganya jatuh. Nah saya bilang 2 tahun lagi recover, ekonomi ini akan pulih. Sebab itu ini titik terbaik untuk invest. Nah, saya kontak ke Eropa, mesin, 2 tahun pesan, cicil arisan 10 kali boleh nggak bayar? Boleh, murah. Saya waktu itu beli
bangunan itu saat COVID itu membangun murah sekali. Dan kemudian itu 3 kali turbulence. Tentu saya sudah punya pandangan, sudah punya imun. Sudah 3 kali vaksin. Iya. Peluang, pandai melihat peluang lah. Ya, dan sudah ada pengalaman dari yang turbulence terdahulu. Kemudian, ini sebenarnya samar-samar 2025 ini ekonomi dunia dan Indonesia khususnya tidak dalam baik-baik saja. 2025. Yes, daya beli sekarang sebenarnya tidak baik. Tapi kami melihat lagi, kami lagi expand besar-besaran lagi, lebih besar lagi daripada yang kami bangun dari di ini. Karena saya yakin kalau ini jatuh lagi ada filter. Salah satu sebenarnya yang paling berat itu adalah satu, selain daya beli, kedua sebenarnya yang membuat kita besar kadang-kadang tuh peraturan ya. Waktu itu gini, saya yakin juga waktu itu tumbuh begitu ada e-faktur. E-faktur itu kan di mana laptop itu sudah dibawa oleh orang pajak, diinstal sendiri, nggak boleh. Wah, jadi bukan faktur fisik lagi kan? Nah kemudian sekarang ada Cortex. Cortex itu tahu nggak? Semua akun rekening perusahaan saya itu dibaca sama orang pajak real time. Nah, langsung lah. Iya. Jadi yang 44 gulipat di sana akan habis. Akan kena seleksi. Jadi pemain ini tentu yang ikut bermain di sini kan tambah sedikit. Kalau ikut sedikit sini kan berarti peluang dong. Peluangnya lebih besar. Nah, kita di sana karena terus terang bangun pabrik itu kita butuh 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Sekarang mesin Eropa kalau nunggu itu 2 tahun. 2 tahun. Lama. Lama. Butuh lama, nggak ada. Mesin dipesan nggak ada sanyut. Nggak ada, nggak bisa, lama sekali, sangat lama. Saya pikir itulah. Jadi janganlah juga saya pesankan juga kepada adik-adik mahasiswa, janganlah Anda merasa bahwa satu hambatan, satu rintangan. Nah kemudian saya kutip lagi. Ini kebetulan saya ini baca semua ya. Di Islam itu juga ada kan dikutip bahwa artinya yang Maha Kuasa itu tidak pernah memberikan cobaan yang tidak lebih yang tidak mampu di luar kemampuan manusia. Oleh sebab itu pasti itu hanya cobaan yang akan kita lewatin. Semua tuh sementara. Bahagia pun sifatnya sementara. Susah juga sementara. Tinggal Anda bagaimana melihat itu semua. Tapi kalau Anda belum pernah melewati itu, Anda tidak pernah jauh dari sukses. Karena sukses itu sama menderita itu sebenarnya bertetanggaan aja, bahkan satu rumah. Gitu loh. Jadi itu hanya jadi satu proses saja. Betul. Saya juga khawatir ya tentang kebetulan saya ulas, saya bukan background pendidik, ya, tapi saya sering membaca. Saya juga khawatir ya dengan orang tua zaman now sekarang tentang parenting, tentang parenting, bagaimana mereka spoiling, memanjakan anak ya, itu kasihan nantinya. Karena parenting itu karena satu, orang tua sekarang zaman now ini banyak yang kadang-kadang kali ngangong mau pokoknya sudah ya supaya anak cepat ya sudah turutin aja nukarakan ini padahal itu kan jangan supaya dia nanti bermental baja gitu loh. Jadi sama kebetulan putri saya juga ngajar les piano, dipesenin, Miss tolong jangan keras-keras, nanti anak saya stres. Saya pesankan kepada orang tua, seluruh orang tua, jangan ajarkan anak-anak Anda tidak mengenal stres. Stres itu perlu dikelola, bukan dihindarin. Kalau Anda tidak pernah ketemu stres, Anda tidak pernah ketemu dengan sukses. Betul. Oleh sebab itu, begitu banyaknya sekarang akses satu keluarga bunuh diri, hanya pinjol. Rame-rame bunuh diri. Pinjol. 4. Berapa? Anak muda nggak kuat, diputusin pacarnya, bunuh diri. Karena nggak punya mental tempe orang pala. Iya, kasihan kan. Karena dia tidak pernah dilatih. Itu ada namanya encouragement, kita harus besarkan hati mereka. Gitu loh. Jadi
Jadi jangan, itu stres itu adalah bagian dari hidup. Iya. Bagian dari hidup yang harus dilewatin. Iya, betul. Bukan Anda ini kartu mati sehingga orang stres, orang yang melakukan itu orang yang tidak mengerti jalan keluarnya. Iya, bujur lon kada tahu aja Pak, padahal diri kita tuh istimewa aja kalau Pak. Betul. Oleh sebab itu, ada lagi satu kutipan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Betul. Yang tidak ada jalan keluarnya bukan masalah namanya katanya. Kartu mati itu. Nah, jadi Gitu loh. sekarang gini Pak, kan banyak hal sudah yang dijalani lah atau yang dilakukan lah. Jadi kira-kira apa hal terbesar nih mungkin yang hendak dilakukan, hendak dicapai lah oleh Pian atau Pian pribadi atau dari perusahaan Pian? Sebenarnya terus terang, saya ada hari ini adalah hari ini yang tidak pernah saya mimpikan, tidak pernah saya cita-citakan. Tapi saya selalu punya semangat, punya spirit, bekerja keras. Saya bukan orang-orang yang selalu menginginkan lebih, tapi saya selalu berbuat semaksimal mungkin. Kalau semua sudah saya milikin. Sekarang saya justru hanya ingin berbagi. Berbagi, sharing about the experience, berbagi tentang kegiatan sosial. Saya dalam penanaman. Saya juga sebagai ketua perkumpulan Chinese HK, kegiatan sosial saya. Saya melakukan kegiatan donor darah di sini. Kemudian di dunia pendidikan ada. Ya kalau saya pernah bahkan sempat saya bilang juga di kampus, saya bilang uang tuh bagi sosok cenderawasih sudah tidak seksi lagi, saya bilang. Iya, tapi kalau untuk kalian anak muda harus seksi dan anak muda harus doyan duit, saya bilang. Betul Pak. Harus suka duit, karena memang pepatah memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Iya. Kejarlah uang sampai kita merasa uang itu tidak seksi lagi. Jadi memang uang tidak bawa mati, tapi nggak ada uang serasa mati. Terbucur, Pak. Tapi kalau Anda punya uang, Anda bisa carilah dengan cara yang baik. Anda bisa melakukan hal positif untuk kebaikan orang. Betul. Itulah di sana yang ingin saya capai. Sebenarnya tidak ada. Hidup itu mengalir aja. Saya tidak pernah bermimpi untuk apapun, bermimpi pun saya bukan orang yang suka bermimpi. Itu macam-macam. Tipikal orang, karakter orang, ada yang suka orang mengidamkan. Memang untuk saya baca, untuk Anda mencapai sesuatu, Anda tuh harus bermimpi katanya. Katanya. Tapi saya tidak percaya hal itu. Bagi saya pribadi. Tapi yang mempercayai silahkan. Bermimpilah Anda. Kutipan Bung Karno. Bermimpilah Anda setinggi langit. Kalaupun Anda jatuhlah di antara bintang-bintang yang bersinar. Jadi kalau jatuh masih bersinar juga gitu loh. Sampai sudah beliau. Jadi tidak ada yang saya cari. Jadi kehidupan saya sekarang lebih banyak ke arah pengabdian, hanya penyeimbang hidup. Saya penyeimbang hidup aja. Kalau bisa tuh apa namanya nih, berpikiran saat ini bisa bermanfaat lah ya kan. Iya, berkontribusi. Saya lebih tertarik kepada dunia penanaman, pendidikan, gitu loh. Sosial ya. Dan beliau kan dikenal sosial sebagai juga lihat pilih-pilih juga kita. yang benar-benar tepat sasaran. Yang tepat sasaran ya kita juga lihat. Gitu loh. Artinya tidak asal pukul asal promo, rame apa enggak. Kalau politik tidak tertarik. Tidak. Wah, Pak, padahal banyak tawaran lah, Pak. Berpolitik. Iya, kalau tawaran tuh antara ada dan tidak ada ya. Jadi camat Banjarmasin Utara pas. Camat di Jalan Veteran. Jangan. Tapi beliau nih dikenal juga sebagai greenpreneur dan pegiat lingkungan. Iya. Nah, itu Pak sudah sampai mana Pian, Pak? Ya, jadi terakhir kita menanam adalah 1001 pohon ulin. 1001 pohon ulin? Ya. Itu di mana Pak? Di KHDTK Hutan Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, berada di Mandiangin. Ya. Di Mandiangin itu 1001. Yang kita tanam sebenarnya 1100 lebih. Kita harap perkiraan itu ada 10% nanti ada seleksi ya, tidak bertahan di alam karena
Ada sebagian belum apa-apa dinaikin warik, patahan. Ada yang kadang-kadang faktornya. Tapi ini kan cuaca musim hujan pas ya penanaman. Kita sudah cek lapangan terus tumbuh dan kita harapkan juga nanti bisa tumbuh subur karena di sana nanti akan begitu banyak ya. Kebetulan saya nggak bawa sih ya biji ulin, saya banyak punya koleksi. Kemudian itu ada 1001 itu tidak gampang ya mendapatkan bibit segitu ya banyak. Panjang, saya panjang proses saya lama ngumpulin. Sebelum pandemi saya nanam. Kemudian kita ada mitra juga yang untuk pembibitannya juga. Nah kemudian kita kelanjutan ini dalam waktu dekat ini kita mau nanam lagi 1001 pohon rambai padi makanan bekantan. Ya, dengan Yayasan Bekantan, Dr. Amel. Di mana itu rencana lokasinya, Pak? Di Pulau Curiak. Curiak, Yayasan Bekantan. Bu Amel, pemenang Kalpataru. Bu Amelia, Dr. Amelia. Itu nanti di Pulau Curiak. Lagi proses, moga-moga 2025 bisa selesai. Sekarang memang lagi tinggi. Kemudian dalam waktu dekat lagi kami lagi belum waktunya lagi gak pas ya akhir tahun dengan Angkasa Pura. Rencana kami mau tanam 101 ulin. Karena GM Angkasa Pura tentu bukan orang sini ya. Asli Bandung beliau ya. Asli Bandung. Saya bilang, tahulah asal usulnya Bandara Samsudin Nur itu. Dulu tuh namanya Landasan Ulin. Betul. Landasan. Landasan tuh lapangan. Dulu tuh di sana cikal bakal banyak pohon ulin. Sampai sekarang tunggulnya ada kalau terlihat. Habis dah. Jadi bandara ulin. Sekarang jadi lapangan ulin. Lapangan ulin sekarang jadi bandara atau airport ya. Bandara bahasa Indonesianya. Dulu bahasa orang Banjar toh ngomong kita Betakon di lusungnya landasan juga di pada landasan. Nah jadi untuk yang kegiatan ini tadi Pak selain melibatkan Bapak pribadi itu melibatkan mahasiswa terus apa giat-giat lingkungan lainnya gitu Pak? Kita berkolaborasi dengan satu institusi Universitas Ramuan Mangkurat. Ada unit kerjanya itu adalah KHDTK. Ada namanya kawasan hutan dengan tujuan khusus ya. KHDTK itu di unit kerja mereka. Bahkan kita akan juga mendapatkan satu konsesi hak pengelolaan itu sebesar hampir 90 hektar. Yang di sini saya mau nanam kopi, petai ataupun apa nanti saya akan bicarakan dengan kades setempat. Itu kita ingin menghidupkan ekonomi rakyat. Agrowisata. Nah, kita juga mau ke agrowisata nanti karena wisata kebun kopi kan tidak ada di sini. Kopi itu pendek. 3 tahun sudah kopi saya di dalam kota berbuah. Jadi itu dikelola oleh masyarakat yang di situ. Kelola kita yang nanamkan. Nanti hasilnya untuk mereka ada sedikit untuk KHDTK. Kalau untuk cenderawon nggak perlu. Duit sudah tidak seksi, Pak. Tidak seksi. Iya. Jadi itu yang mau kita ini kan. Lagi on proses. Kita lagi mau berapa kali sudah discuss masalah tapal batas. Sudah berapa kali juga saya tanya itu kan sebenarnya itu kan masuk hutang lindung tanah negara ya karena saya pilih di sana saya sudah lihat semua itu ada cocok. Kemudian saya bilang nanti kan ya kita nanti apa sih lagi musim durian kita berjual durian di sana jual pisang goreng minum kopi jual singkong goreng wisata alam aja nature aja. Jadi ini murni kontribusi ini. Murni kontribusi. Jadi kita ingin menghidupkan ekonomi kerakyatan di sana. Kita selama ini sudah ada ya partner mitra kita badan usaha milik desa BUMDes. Ya. Nah mungkin ini adalah tas dari limbah. Nah si Dinbo contohnya langsung. Nah ini adalah mitra binaan kita. Daripada dijadiin limbah kita ikutkan pelatihan. Kemudian di dalamnya itu kita biasa untuk souvenir dari Jakarta. Ini tas ini sudah sampai ke supplier mesin saya loh. Sampai ke Itali, sampai ke Jerman segala ini sudah. Karena mitra binaan ini BUMDes kita bina. Kemudian
Kita juga ada binaan bank sampah. Bank sampah ada di Mandarsari sana. Itu mitra binaan juga. Itu ada beberapa produk turunannya. Nanti pilah sampah terutama untuk sampah botol. Nanti kita inikan, diolah, diprosesi. Nanti kita bisa beli. Sebagian ada juga untuk lagi dipesan. Kita ada furniture, ada furniturnya, ada produknya sudah, ada brosur, ada beberapa. Kemudian kegiatan lain juga sebenarnya saya ada satu di pabrik di Bati-Bati di Bentok Kampung ini. Kita juga punya madrasah ya. Madrasah Daer Mustafa. Itu kita yang bangunkan semua fasilitas. Ada juga bantuan untuk guru honorer di sana juga. Saya baru tahu kalau yang namanya kepala sekolah ditunjukin kan. Kepala sekolah gaji 500.000 gimana orang Indonesia bisa pintar, saya bilang. Itu kepala sekolahnya, Bang. Kepala sekolah. Nah, makanya sebab itu kita memberikan yang namanya bantuan tunai setiap bulan nilai tertentu untuk menambah lah. Supaya guru-guru honorer, kepala sekolah kasihan juga. Mereka nih kalau diberi tok stempel guru tanpa tanda jasa ya kan? Padahal kan pintar tuh mahal. Itu yang kacau Pak, pahlawan tanpa tanda jasa. Harus tahu ya. Pintar tuh mahal. Pintar tuh mahal. Tidak ada. Pintar tuh nggak ada yang murah. Pintar dan hakun Pak beliau. Nah, itulah kenapa beliau juga terpilih, karena waktu saya pertamanya tuh awal mau mendirikan PAUD sendiri. Beliau tuh saya minta tanyakan via staf saya, tanya. Ini kan kadus. Aduh katanya, jangan ambil aja sekolahan ini semua. Saya tanya waktu kan di bawah NU. Kemudian saya tanya kontrak sama NU mau habis. Terus gimana? Oh ini awalnya berdiri ini kecil kan sedikit. Oh jangan, saya bilang. Ini kan ada donatur yang di pinggir jalan, ada kasih 5.000, 2.000, 1.000. Saya bilang kalau saya masuk, saya ambil atas nama yayasan saya kan, saya bilang yang memberi 5.000 itu juga donatur. Betul. Terus saya runding dengan staf kantor saya bagaimana sih caranya agar ini, ya kebetulan staf kantor saya yang lama ya, itu Pak Haji itu jadi donatur abadi aja katanya. Bisa kita masuk. Oh caranya begini. Saya bilang janganlah, kita jangan ambil alih semua. Ambil alih kan berarti saya menghilangkan yang orang nyumbang 5.000. Saya bilang nggak boleh, itu nggak bisa. Saya bilang yang 5.000 juga tetap ada sumbangsinya. Nggak boleh, saya bilang. Nggak boleh, saya bilang. Tapi bagaimana cara? Nah itu kemudian saya langsung tanya waktu itu, Bapak punya akta? Punya. Kaget juga, saya bilang ini orang kampung hebat juga. Punya akta? Punya. Pak, Bapak mau tahu? Kita kalau verifikasi ketat loh. Bapak punya bank account nggak atas nama ini? Yayasan ini. Bukan pribadi. Ada katanya. Kaget juga. Benar juga, saya bilang ini saya pernah bilang. Oleh sebab itu ini mungkin sudah tahun ke-7, tahun ke-8 kita sudah support ya. Moga-moga itu bisa everlasting lah. Amin. Kita jadi untuk bisa mendapatkan itu sama juga BUMDes juga itu juga syaratnya juga periksa. Ada nomor kada bisi ya transfer mereka pribadi ya. Nah, itu sudah kan kalau itu sudah lewat, itu kada lolos, kada masuk. Kemudian mereka sekolah itu juga tiap bulan lapor. Penyalurannya ke sini ke staf saya. Sudah dilaporkan, jadi disalurkan dananya. Kemudian nanti ada kelebihan dana, biasanya mereka butuh LCD proyektor, butuh printer, butuh apa ya, kita biasanya masih ada tambahan lagi lah, masih ada kuotanya. Kita biasa untuk memajukan pendidikan. Betul, gitu. Ini sudah terorganisir lah dengan baik ya kan saat ini. Iya, adalah staf yang ngurusin banyak aja lah. Betul. Nah, jadi mungkin ini Pak, apalagi kira-kira
apa sih pesan atau pesan dan wejangan. Nah, wejangan lah bagi yang misalnya untuk memulai usaha yang muda-muda atau yang muda-muda hendak menggeluti apa kan kayak itulah. Oh iya, Kira-kira. bagi yang mau memulai usaha, tentunya saya pesan, mulailah sedini mungkin. Iya. Karena semakin dini Anda berusaha, peluang Anda untuk sukses semakin besar. Iya. Karena tenaga Anda masih banyak. Semangat Anda masih kuat. Iya. Kemampuan beradaptasi memang harus disesuaikan. Cepat. Iya, dimulai intinya malah langsung lah. Dan sebenarnya gini, anak-anak muda sekarang itu adalah anak-anak yang dikaruniain berkat kemudahan dan kenyamanan, betul. serta kenikmatan. Nyaman, terlahir serba nyaman. Kita dulu masih halus makan hintalo sebiji aja, itu satu kemewahan. Iya. Pakai nyiur pulang. Sebiji aja ayam mencang. Pakai nyiur. Kalau dulu pakai kanji diaduk. Iya. Nasi kededa bubur supaya banyak kalau dibagi. Iya. Kededa. Jadi kalian yang beruntung ini janganlah jadi istilahnya tuh generasi strawberry. Strawberry itu artinya di luar tuh tata cantik. Tapi begitu dipukul langsung rusak. Tidak bertahan. Strawberry itu kan cantik warnanya, merah. Apalagi strawberry Amerika, warnanya merah. Pada dia asam. Yang manis itu strawberry Jepang, warnanya merah muda. Bahkan ada yang warnanya pucat. Itu dipanen pada saat musim dingin. Tapi manis, manis. Strawberry paling manis. Cuma ada 2 negara, Jepang sama Korea. Selain dari itu enggak. Kunyuk-kunyuk beliau nih keluar. Banyak sudah sini keluar gitu loh. Jadi namun generasi strawberry generation ini bukan hanya melanda strawberry generation. Ini juga melanda strawberry parents. Artinya orang tuanya menciptakan. Karena mau gendong namanya strawberry berbuah nyiur. Iya, bujur. Gitu loh. Iya. Oleh sebab itu, jangan terlalu khawatir. Orang tua kalau terlalu khawatir anak menderita tuh jangan. Iya. Selama dia aman, selama dia ini, kasihlah menderita sedikit-sedikit. Kasih tekanan-tekanan sedikit lah. Ya. Supaya jangan mental tempe. Iya, janganlah. Kasih hidup itu harus ada tekanan. Baru bisa kita baru jarang keluar. Kalau hidup nggak ada tekanan, mana mungkin. Anda bisa mendapatkan achievement, mendapatkan sesuatu, hidup harus ada ditekan. Kita mau ujian bagus tertekan. Bujur. Mau jadi juara tertekan. Iya. Saya tadi sebelum sampai ke sini gugup juga. Sama Pak. Apalagi kami nih ada pipir. Iya. Wah, ini saya mau diapain ini ketemu sini. Iya, jangan-jangan digawe ini sama beban kesultanan ini. 4 kali ulun mau kami itu. Petakun apa lah. Aja lucu baru kalinya mantep ya nih daging beratane itu Pak. Beruntunglah kita nih berarti yang dikaruniai banyak stres juga. Jadi bisa memanajemen stres yang sih. Iya. Di manajemen pala kalau dihindari kita apa-apa. Oh jangan. Itu harus dikelola. Itu adalah bagian dari hidup. Iya. Bagian dari hidup. Iya. Itu memang sudah bagian dari hidup dan kita tidak bisa menolaknya. Gitu loh. Jadi pepatah Tiongkok kuno lagi. Proses hidup itu memang begitu ada. Anda jangan menolaknya. Anda menolak itu akan menjadi penderitaan. Ya, bujur. Gitu loh. Kalau kita berbicara itu adalah takdir. Nah, kalau takdir saya ungkap lagi. Kutipan banyak dikutip oleh Umar bin Khattab ya. Iya. Apa yang sudah menjadi takdirmu, ya itu pasti takdirmu. Dia tidak akan melewatin dirimu. Itulah takdir. Kita sudah berusaha. Selebihnya kita berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ujar bubuan hulu sungai itu Pak, amun sudah rezeki halang kada bakalan tak musang ya. Iyalah. Iya. Tapi kita harus upayanya harus maksimal dulu. Ada Pak dulu jadi musang dulu ya. Iya. Betul. Dan juga untuk adik-adik kita remaja yang muda, jangan lupa juga
giat, gigih belajar, tentu doa dari orang tua akan menggiringin setiap langkah Anda menuju kesuksesan. Supaya berkah ya kan Pak. Betul. Jadi ilmu berkah, harta berkah, dari apa yang didapatkan. Betul. Terima kasih. Terima kasih juga sudah datang berkunjung ke Kesultanan Banjar. Insya Allah ini informatif benar Pak. Lawan bermanfaat. Ya, saya juga senang sekali sudah diundang dan diberi kesempatan. Iya. Oke. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Perusahaannya Pak Cen sudah mensponsori podcast Kesultanan Banjar. Iya, baik. Sama-sama. Dan juga ucapan terima kasih kepada kostum kita hari ini. Ya. Nah, dari Sweet Ed dan Kerjada. Baju hanyar. Ini ada buktinya masih hanyar. Masih ada gantungannya kan? Masih ada gantungannya. Aman ada yang hanya asli itu biasanya ada kastoknya. Nah, dipakai Pak. Halang kepala kita. Supaya tahu bahwa ini hanyar. Iya. Nah itu. Iya. Oke, sampai situ dulu podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Cen sudah berkunjung. Iya. Semoga kada kali ini aja. Iya. Jangan kedingat. Jangan kedingat, komen, like, dan tonton podcast dari Kesultanan Banjar agar channel ini semakin berkembang. Nah, Bu Jorto. Dan kita nanti bisa menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Betul, yang ada di Banua. Iya, sebagai penutup mungkin saya juga ingin tambahkan. Pantun Pak. Bahwa hari ini Cenderawon hadir hanya untuk pemanasan. Nah. Kalau nanti diundang lagi akan saya kasih lebih panas. Siap. Dan benar-benar panas. Siap Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.